Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ketemu lagi bersama channel Adi Raja Lengkeng. Saya di belakang base camp. Ini pada pembibitan lengkeng, di mana ini adalah tempat untuk okulasi, tetapi ini sifatnya hanya untuk sampingan karena dekat rumah, jadi ngerawatnya, nyiramnya dan sebagainya sewaktu-waktu bisa kita gunakan. Saudara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat bibit lengkeng sehingga kita akan mendapatkan bibit yang berkualitas. Namun pada kali ini kita akan berbicara tentang beberapa hal yang kaitannya dengan ukuran-ukuran, misalnya ukuran polybag, misalnya bagaimana penataan. Jadi ini hanya teknik-teknik yang sifatnya dasar saja, sehingga ini akan mengefektifkan nanti ketika Anda punya bibit dan betul-betul sampai pada endingnya itu mempunyai satu yang kita tidak banyak rugi. Sebaiknya kita tidak menggunakan sekam, di mana sekam itu adalah sekam mentah. Jadi yang kita pergunakan adalah sekam mateng atau sekam fermentasi yang warnanya sudah seperti ini ya. Nah, ini sudah 2 bulan kita fermentasi, dan sebaiknya fermentasi langsung dicampur dengan tanahnya. Tanah, pupuk, sekam difermentasi jadi satu ya. Kemudian warnanya sudah seperti ini, artinya sekam itu sudah tidak mengganggu lagi dalam istilahnya pembuatan struktur untuk tanah atau struktur media. Ini adalah kemarin sekam, kita tambah tanah sedikit, kemudian kita tambah pupuk kandang, tetapi ini kebetulan ada tambahannya pupuk ayam, tapi tidak apa-apa, hanya sedikit. Tetapi nanti untuk penggunaan medianya menyesuaikan, apakah kira-kira memang masih diperlukan tanah lagi apa tidak gitu ya. Jadi fermentasi yang sudah matang itu artinya warnanya sudah jelas, tetapi bukan dia membusuk, bukan dia cuman meperl aja, renyah. Ini kena air gitu, artinya air tembus. Tapi kalau sekam mentah, ketika sekam posisinya seperti ini kena air, kalau begini airnya hilang, jadi mengendong air di dalam sekam, kemudian dia biasanya membusuk, bacek, dan baunya itu bau comberan. Tapi kalau sudah difermentasi tidak, karena sekam bisa kapiler membawa air untuk bisa ke mana-mana, artinya air tidak ada penumpukan. Jadi media yang sudah matang itu seperti ini. Tampak sudah hitam dan termasuk sekamnya sudah meprel. Jadi perlu disetel, artinya ketika terlalu banyak sekam juga untuk media lengkeng ditambah tanah. Sebaliknya, jadi kalau misalnya dalam fermentasi itu kurang tanahnya ditambah, tetapi kalau terlalu banyak tanahnya mungkin sekamnya yang ditambah. Merupakan kesalahan yang fatal ketika kita itu menanam tetapi memakai sekam yang masih mentah ya, minimal sudah difermentasi. Yang pertama kita temukan di sini, kita ada seedling atau batang bawah ya. Batang bawah ini umuran kira-kira 10 bulan dan ketinggian sekitar 40-50 cm. Apa yang unik yang ada di sini? Yang unik itu dan merupakan satu kesalahan besar itu adalah polybag yang dipakai ini langsung dengan ukuran 16. Nah, di sini ini tanggung.
ketika mau dioper polybag besar, mau besarnya berapa. Ketika ini tidak dioper padahal makanan jelas kurang. Nah, inilah sehingga ketika kita mau memasukkan di polybag, dioper itu juga kesulitan. Apa mau ditunggu segini disambung juga kurang subur. Nah, saya kasih contoh. Ini adalah polybag ideal, dimana ketika kita mau pindahkan dari polybag seedling ini 16, kemudian kita pindahkan di 22 ya. Ini masuknya sudah agak kesulitan ya, karena media baru yang masuk ini sangat minim, sangat sedikit, sementara sampingnya ya, sisi sampingnya ini sangat istilahnya sempit, sehingga menghindari daripada yang seperti itu, kita biasanya memakai semakin kecil semakin bagus, kemudian nanti dipindah. Nah, ini kita kasih contoh satu polybag ya, dimasukkan saja ini rongganya sudah ya, seperti kita mau ngawur. Nah, masuknya susah. Ini adalah kesalahan pertama kali ketika kita bikin seedling. Padahal kalau tidak diganti, ini bisa jadi kurang media. Kita mau mencoba apa iya dengan seedling polybag 15-16 ini, kemudian kita mau masukkan ke yang lebih longgar misalnya. Ini polybag berapa Mas? 30. Ini kan lucu dan langsung juga tidak akan laku sampai kapanpun, apalagi tengkulak, apalagi bakul ya. Bahwa polybag ukuran 30 ini bisa jadi kalau ukurannya tanah, ini beratnya bisa nyampe 8-10 kilo. Nah, makanya yang ideal kita upayakan dengan yang kecil, tetapi makanannya harus yang sudah sepadan. Polybag seedling polybag 20 ini ada juga seperti ini, juga termasuk kebesaran. Kemudian ketika kita ganti juga sudah repot, padahal untuk kesuburannya juga kurang. Nah, ini berarti bagaimana caranya kalau mau diganti harus lebih besar dengan polybag 30 misalnya. Ini padahal bisa dibilang nanti nggak cocok, bentuknya juga sudah nggak cocok. Kemudian untuk sisi perawatan biayanya juga sudah terlalu berat. Ini kalau teman-teman bilang ini standar untuk proyek itu seperti ini. Jadi 22 ukuran 22 ini adalah standar untuk proyek. Nah, seperti ini. Ketika ini nanti disambung, sudah tidak perlu mengadakan pemindahan atau oper polybag lagi. Ini sudah standar. Ya sudah segini saja. Kalau memang mau dioper polybag di pembesaran ya nanti ketika tanaman kita sudah gede, baru lebih dipindahkan yang lebih gede lagi. Saudara, usahakan dalam penataan polybag itu tidak ada yang miring. Misalnya ada yang miring seperti ini, ya segera kita betulkan ya, karena kita punya suatu prinsip, sekali kita memasang mendudukkan polybag itu miring, maka bisa dibilang nanti selamanya tidak akan laku, karena nanti pertumbuhannya akan miring dan sebagainya. Akhirnya dia paling disingkir sana ke sini gitu, pindah sana pindah sini karena jelek dan sebagainya, akhirnya menjadi barang BS. Dan yang namanya posisi miring itu tentu dalam penyiramannya dia tidak akan maksimal. Ya, saya kasih satu contoh saja ya. Saya kasih contoh ini misalnya polybag ini misalnya miring gitu ya, maka ketika dia ada penyiraman, maka yang basah hanya separuh.
dan tidak jarang di sana sini banyak terjadi. Kemudian dengan posisi yang miring biasanya akan terjadi pohon mulai tumbuh juga tidak pada tempatnya. Saya kasih contoh seperti ini. Di awal pohon ini mungkin menanamnya nggak lurus, nggak tegak lurus gitu ya. Nah, sehingga tumbuhnya itu miring seperti ini. Nah, ini kalau tidak segera dikembalikan dengan tegak lurus, maka otomatis ini menjadi barang cacat. Artinya selaku pembibit nanti kita akan kehilangan satu, kalau banyak semakin banyak. Baik dari sisi penataannya, lurus barisannya gitu ya. Kalau memang belum bisa lurus ya dikasih tali gitu ya. Jadi sekalian kita kasih aksen seni sehingga kita ini tidak bosan-bosan, kita ini bisa enjoy gitu ya. Kemudian sekalian juga bisa menjadi hiburan gitu. Itu yang sering membuat orang berhasil itu karena memang diawali dari sisi dia suka atau cinta terhadap profesinya. Nah, dengan cara seperti itulah maka nanti akan menghasilkan hal-hal yang lebih positif, lebih produktif ya. Nah, seperti ini kita bikin barisannya rajin sampai bengkok kita tendang. Ini adalah pemindahan setelah umur 1,5 bulan. Maka kita pindahkan. Ini kemarin kita ngambil dari yang ada di belakang ya. Kemudian kita pindahkan ke depan dalam rangka ketika daun mulai rimbun maka akan saling menutupi ya, sehingga pertumbuhannya nanti akan saling terganggu, sinarnya tidak artinya berebut sinar, sehingga biasanya daun tipis tidak segera tebal. Coba bayangkan dari satu gerombolan yang cukup rimbun seperti ini, maka sangat-sangat mengganggu ya. Sehingga ini kalau kemarin kita kasih satu barisnya itu misalnya 10, kita sekarang bisa bikin 5 dengan polybag standar pabrik ya, standar proyek. Ukuran 22 ini ya ternyata cukup bagus ya, cukup memadai, cukup bisa dibilang pas atau seimbang dengan kondisi nanti sampai bibit ini ketinggian 75-80 cm, masih bagus. Saudara, ini kita contoh ini ovulasi sudah 6 bulan, jadi udah tinggi. Kita bikinnya ini kebetulan ini yang dari seedling yang gede dan sudah tak gini. Mantap. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.